Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang sistem rekomendasi yang beranggotakan saya sendiri, Pak Salim, dengan stambuk F51 20095. Yang kedua ada Tiga Mewarni dengan stambuk F51 20099. Yang keempat ada Ratu Iin Siniwati dengan stambuk F51 20088. Yang keempat ada Mutiara Sari dengan stambuk F51 20091. Dan yang terakhir ada Adi Mahaiza dengan stambuk F51 20114. Ya, yang pertama yaitu akan dibacakan oleh Tiga Mewarni. Kepada Tiga Mewarni saya persilahkan. Ketika tidak ada pendekatan modeling approaches yang mudah untuk melakukan hal tersebut, maka pendekatan data atau data driven melalui metode-metode cerdas machine learning menjadi solusi alternatif. Selanjutnya, pre-processing, penentuan fitur-fitur yang relevan untuk masing-masing kasus. Learning, penentuan parameter-parameter dari metode machine learning berdasarkan data training. Selanjutnya, testing, pengujian metode machine learning dengan data baru. Data testing tersebut harus dilakukan pre-processing yang sama dengan data training sebelum diolah oleh metode. Akurasi pada data testing dikenal juga dengan istilah kapabilitas generalisasi menjadi ukuran kinerja metode machine learning. Terima kasih. Nah, selanjutnya learning yang akan saya bacakan sendiri yaitu yang pertama ada supervised learning, yaitu data training yang disertai target pembelajaran yaitu XN, TN, N sama dengan 1 sampai dengan N, di mana XI adalah faktor input dan T adalah target. Tujuan pembelajarannya yaitu membangun model yang dapat memenuhi target pembelajaran, misalnya untuk classification, regression, ordinal regression, dan ranking, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua itu ada unsupervised learning, yaitu data training yang tidak disertai dengan target pembelajaran, yaitu XN dengan N sama dengan 1 sampai dengan N. Tujuan pembelajarannya yaitu membangun model yang dapat menemukan variabel atau komponen tersembunyi pada data training, sehingga dapat digunakan untuk beberapa kebutuhan seperti density estimation, clustering, dimensionality, reduction topic atau konsep extraction dan recommendation. Yang ketiga ada semi-supervised learning, yaitu kombinasi dari supervised dan unsupervised learning, yaitu data training yang bisa memiliki atau tidak memiliki target untuk setiap faktor input. Yang keempat ada reinformation learning yang bertujuan untuk bagaimana aksi atau tindakan yang harus dilakukan berdasarkan input atau observasi dari lingkungan. Setiap aksi akan memiliki dampak terhadap lingkungan, dan lingkungan akan memberikan masukan terhadap setiap tindakan tersebut berupa reward yang akan menjadi acuan algoritma pembelajaran. Yang kelima ada transfer learning yang bertujuan untuk bagaimana pengalaman pelajar pada suatu masalah dapat digunakan untuk masalah yang lain. Saya akan melanjutkan membaca materi ini. Unsupervised learning, data training tidak disertai target pembelajaran, yaitu dalam kurung XN, N sama dengan I, N. Tujuan untuk membangun model yang dapat menemukan komponen variabel tersembunyi pada data training. Selanjutnya dapat digunakan untuk beberapa kebutuhan seperti clustering,
fitur extraction, dimensional, reduction, topic modeling, recommendation. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Ratu Siliwati. Kepada Ratu saya persilakan. Recommendation permasalahannya itu memprediksi rating atau preferensi yang akan diberikan oleh seorang pengguna ke suatu item, misal musik, buku, film, dan lain-lain. Dan rating ini akan menjadi dasar untuk merekomendasikan suatu item ke seorang pengguna. Ini merupakan aplikasi Spotify yang termasuk dalam contoh sistem rekomendasi khusus musik. Kemudian, jadi ini merupakan salah satu contoh sistem rekomendasi, yaitu aplikasi Spotify untuk rekomendasi musik. Next. Untuk strategi recommendation-nya secara umum, suatu sistem rekomendasi menggunakan salah satu dari dua strategi berikut, yaitu antara content filtering atau collaborative filtering, di mana content filtering akan mendefinisikan profil untuk masing-masing pengguna atau item. Contoh profil musik adalah genre, penyanyi, popularitas, dan lain-lain, sedangkan profil pengguna adalah informasi geografis, isian kuesioner, dan lain-lain. Profil-profil ini memungkinkan sistem untuk mengasosiasikan pengguna dengan items yang sesuai, di mana strategi berbasis konten ini mengumpulkan informasi eksternal yang boleh jadi susah untuk diperoleh. Collaborative filtering bergantung hanya pada aktivitas pengguna sebelumnya, misal kegiatan sebelumnya atau pemberian rating tanpa perlu mendefinisikan profil secara eksklusif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maiza, saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan collaborative filtering nearest neighbors method. Dua metode utama yang sering digunakan pada collaborative filtering yaitu nearest neighbors method dan latent variable models. Ada dua cara untuk memprediksi rating pada metode nearest neighbor, yaitu dengan pendekatan berorientasi item atau item oriented approach, atau pendekatan berorientasi pengguna atau user oriented approach. Pada metode berorientasi item, prediksi rating yang akan diberikan oleh seseorang pengguna kepada suatu item adalah berdasarkan rating yang diberikan oleh pengguna tersebut kepada items tetangga terdekat dari item tersebut. Untuk contohnya yaitu lagu hitter Canon Grey, maka lagu-lagu tetangganya yang mungkin adalah lagu-lagu soft, yaitu lagu All of Me dari John Legend. Pada metode berorientasi pengguna, prediksi rating yang akan diberikan oleh seseorang pengguna kepada suatu item adalah berdasarkan rating yang diberikan oleh pengguna tetangga terdekat kepada item tersebut. Contohnya, Shu menyukai 3 lagu. Untuk membuat rekomendasi bagi Shu, sistem akan mencari pengguna yang mirip dengan Shu, yang juga menyukai ketiga lagu tersebut, dan kemudian menentukan lagu lain yang mereka senangi. Oke, selanjutnya ada collaborative filtering atau latent variable models. Latent variable models akan memprediksi rating berdasarkan posisi relatif dari pengguna dan item pada beberapa variabel tersembunyi yang diekstrak dari pola rating. Untuk lagu, variabel tersembunyi tersebut boleh jadi genre, misalnya ballad, J-pop, K-pop, R&B, dan lain-lain. Contohnya, misalnya terdapat 2 variabel tersembunyi sebagai suku X dan Y, serta posisi relatif pengguna dan lagu pada koordinat tersebut. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Tapi dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.